Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farina Bima, alamat saya dari Benar Meriah, unit 4 semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang The Arab Spring atau musim semi berakhir pedih. Langsung saja kepada pembahasannya. Lahirnya budaya demokrasi yang lebih baik dan berjatuhannya para pemimpin otoriter menjadikan istilah baru, The Arab Spring, musim semi Arab yang berkaitan yang terkait dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan 2011, ditandai dengan kebangkitan harapan akan masa depan yang lebih baik. Arab Spring merupakan fenomena yang timbul dari sebuah dinamika sosial yang menginginkan adanya sebuah tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara yang berupa gelombang protes atau bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara terhadap rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut yang dimulai dari Tunisia, Zain al-Abidin Ben Ali, kemudian merambat ke Mesir yang melengsarkan Hosni Mubarak, terus menyeberang ke Libya yang mengakhiri pemerintahan Muammar Gaddafi yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya. 10 tahun setelah musim semi Arab berlalu, Timur Tengah dalam kawasan Arab lainnya masih belum menemukan momentum untuk bangkit dari keterpurukan. Alih-alih menyambut fajar baru demokrasi dan keadilan, kawasan yang tidak sepi dari konflik ini justru sedang berada di persimpangan jalan antara membuka lembaran baru atau justru kembali ke masa lalu yang pilu. Peristiwa yang terjadi pada 18 Desember tahun 2010 di Tunisia sebagai protes pertama, yaitu pembakaran diri Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi polisi dan perawat kesehatan. Dengan kesuksesan yang terjadi di Tunisia, gelombang kerusuhan menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir dan Yaman, kemudian ke negara-negara lainnya. Dengan unjuk rasa terbesar dan paling terorganisir yang terjadi pada hari kemarahan atau biasanya terjadi pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Protes ini juga mendorong kerusuhan sejenis yang terjadi di luar kawasan Arab, sampai dengan pada tahun 2011 ditandai dengan berbagai protes terkait dengan kondisi negara yang dianggap tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap tuntutan warga negaranya. Pelan-pelan musim semi Arab jatuh ke titik nadir, bahkan hancur berkeping-keping. Negara-negara Arab yang disapu badai musim semi tidak satu pun menunjukkan keberhasilan. Bahkan beberapa negara justru kembali ke hitahnya sebagai negara otoriter dan dilanda konflik sosial politik yang sangat akut. Tunisia sebagai pematik musim semi Arab pun tidak bisa bangkit dari bayang-bayangan keterbelahan politik. Tunisia sebenarnya menjadi satu-satunya harapan keberhasilan musim semi Arab. Setelah rezim Ben Ali tumbang, para kekuatan politik oposisi membangun konsolidasi demokrasi, termasuk Ennahda yang dikenal berhaluan Islamis. Rashid Ghannouchi, sosok yang sangat berpengaruh dalam lanskap politik pasca musim semi di Tunisia, membangun politik rekonsiliatif dengan berbagai kekuatan politik lainnya. Puncaknya, Tunisia berhasil melahirkan konstitusi yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, Tunisia berhasil menggelar pemilu yang sangat demokratis. Bahkan, Tunisia berhasil memilih presiden dari kalangan independen. Walhasil, demokrasi lagi-lagi tidak secara otomatis melahirkan keadilan sosial. Kais Saied yang digadang-gadang menjadi simbol harapan jadi tidak kunjung memenuhi harapan publik. Sebab itu pula warga mulai turun ke jalan meminta penggantian rezim, bahkan meminta secara lebih khusus agar agenda-agenda pemulihan dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas.
karena secara faktual, kebebasan dan demokrasi tidak cukup. Keadilan sosial dan kemuliaan hidup setiap warga harus menjadi prioritas, karena diperlukan sebuah pemikiran dan komitmen untuk memuluskan jalan revolusi bagi tatanan ekonomi yang berkeadilan. Selama ini ekonomi hanya dinikmati para elit politik. Ongkos demokrasi terlalu mahal, sementara rakyat terus menjerit dan meringis-ngiris. Bahkan situasinya lebih buruk dari era Ben Ali yang menjadi keprihatinan dan musuh bersama. Ghannouchi berdalih bahwa untuk memulihkan ekonomi di Tunisia membutuhkan waktu yang lama. 10 tahun tidak cukup untuk melakukan perubahan pada sektor ekonomi yang berkeadilan. Tentu saja apa yang terjadi di Tunisia ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi negara-negara Arab lainnya. Mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap demokrasi. Mereka jalan menuju kejayaan ekonomi bukan melalui kanal demokratis. Mereka mulai melirik negara-negara Arab Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait yang berhasil membangun raksasa ekonomi di tengah sistem monarki. Situasi semakin sulit karena negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Yaman, Suriah, dan Libya mulai kelelahan melihat apa yang terjadi di Tunisia dan realitas politik mereka sendiri. Adapun kesimpulan dari pembahasan saya yaitu Arab Spring bukanlah sebuah fenomena baru di kawasan Timur Tengah. Hal ini sudah terjadi sejak zaman pra-Islam atau zaman jahiliyah, di mana sering peperangan dan perebutan kekuasaan dan wilayah di antara mereka. Akan tetapi terjadi pergeseran budaya dalam masyarakat. Jadi Arab di sini yaitu kelompok kekerabatan yang merupakan ciri kelompok mereka sering disebut juga dengan kabilah telah bergeser menjadi kelompok okupasional yang lebih heterogen dengan kesamaan tujuan yang mampu memengaruhi dengan menggabungkan kelompok-kelompok tradisional. Gerakan inilah yang kemudian menjadi dinamika kelompok sosial dengan kekuatan yang sudah disusun dalam kurun waktu tertentu karena masing-masing kelompok mempunyai rekam jejak masing-masing. Tetapi untuk merumuskan tatanan baru yang sangat diharapkan pasca Arab Spring, perlu untuk kembali melihat rumusan pranata masyarakat Arab. Setidaknya dalam makalah ini diusulkan 3 langkah yang diharapkan mampu mengembalikan stabilitas kawasan ini, yaitu nilai dan norma, pola perilaku, dan sistem hubungan yang sangat diharapkan Liga Arab mampu dan mau mengambil peranan ini sebagai intuisi, juga jalan yang harus ditempuh dalam membangun kebersamaan untuk tegaknya peradaban kebangsaan yang kokoh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan fikum binafsi bitaqallah wa ridha wa inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.